Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semoga kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Kita akan mulai dengan membaca dari ayat Roma 5 ayat 2. Oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat tersebut di atas sama artinya dengan dua ayat di bawah ini, yaitu Efesus 2 ayat 1. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara, setelah terpisah dengan Bapa karena dosa turunan dosa pribadi, maka kita memerlukan bersatu kembali dengan Bapa, yaitu melalui jalan masuk. Dan Yesuslah jalan masuk itu, karena Dialah jalan, bukan? Oleh karena itu, Yesus yang berfungsi sebagai pribadi kasih karunia akan membuat kita berdiri dan berani berjalan masuk ke Bapa. Ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa kita memerlukan iman dan kepercayaan kepada Yesus. Yesus sebagai pribadi apa? Yesus sebagai pribadi kasih karunia. Kita teringat kepada ayat di Ibrani 4 ayat 16 yang berbunyi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, jadi ayat ini firman Tuhan sebagai napasnya Tuhan berkata bahwa kita sudah menerima rahmat. Rahmat untuk apa? Untuk berani menghampiri tahtanya. Tahta apa, saudara? Tahta Bapa dan Anak berupa tahta kasih karunia. Mengapa kita berani? Karena Yesuslah yang telah menganugerahkan kasih karunia kepada kita untuk keselamatan jiwa kita. Dan Roh Kuduslah jaminannya. Saudara, tidak seorang pun yang mampu menebus keselamatan itu di bumi kecuali Tuhan Yesus. Dari Efesus 1:14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ibrani 7 ayat 22 mengatakan demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan Yesus adalah yang melakukan perjanjian baru ini, yaitu perjanjian ilahi antara Allah Bapa dan Allah Anak. Kita akan menerima apa, saudara-saudara? Menerima rahmat dan kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan di mana? Tentunya di bumi ini, saudara-saudara. Suatu hari kalau kita semua sudah di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak memerlukan pertolongan apa-apa lagi. Melihat ayat ini terlihat mudah sekali buat kita ke rumah Bapa. Tetapi tidak demikian, saudara. Ini sangat mudah atau simpel, tetapi tidak murah karena ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal. Timbullah pertanyaan, kalau begitu mudahnya kasih karunia ini, maka mudahlah kita untuk berbuat dosa?
Apakah demikian? Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2-nya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, jadi kita yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan berupa pengampunan dosa-dosa kita, maka kita sangat bersyukur oleh anugerahnya tersebut. Bertambah besar dosa kita, bertambah besar juga rasa syukur dan terima kasih kita. Lukas 7 ayat 47 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Berarti semakin besar seseorang diampuni, semakin banyak juga ia berbuat kasih. Demikianlah renungan hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Maranatha.